Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Go Networking, channel yang membahas seputar jaringan, tutorial, tips dan trik di bidang teknologi. Free and share knowledge step by step. Baiklah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat VLAN di switch multilayer. Jika biasanya kita membuat VLAN di Cisco Packet Tracer menggunakan switch, kemudian kita ingin menghubungkan antar VLAN, tentunya harus menambah perangkat baru, yaitu satu buah router. Tetapi ada sebuah perangkat switch yang memiliki kemampuan layaknya router, menghubungkan host-host yang berbeda jaringan, yaitu multilayer switch. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Silahkan desain jaringan seperti yang ada pada layar. Untuk multi-layer switch-nya, pilih network device dan kemudian pilih switch dan pilih 356024 PS. Setelah kita susun seperti yang ada pada layar, hubungkan setiap perangkat menggunakan kabel cover strike. Setelah selesai, kita akan konfigurasi multi-layer switch-nya. Klik switch, kemudian pilih tab CLI, tekan enter, ketikkan no, kemudian enable, configure terminal. Kemudian kita akan membuat dua buah VLAN. VLAN 10 dengan nama karyawan. Dan VLAN 20 dengan nama manager. Setelah selesai kita membuat VLAN, kita akan mengatur konfigurasi switch port secara mode akses. Interface, rank FA01 sampai dengan 2, switch port mode akses. Kemudian kita arahkan ke VLAN 10. Kita keluar dan kita akan bikin hal yang sama untuk VLAN 20 dengan rank yang berbeda, FA03 sampai dengan 4. Switch port mode akses. Kemudian kita arahkan ke VLAN 20. Maksud dari interface rank FA01 sampai 2 di sini ialah kita akan membuat rank dari 1 sampai 2 itu untuk VLAN 10, dari 3 dan 4 itu untuk VLAN 20. Kemudian kita akan memberi IP address, interface VLAN 10, IP address 192.168.1.1.
dan kita ikuti dengan subnet masknya 255.255.0. Kemudian kita keluar, kita akan masuk lagi ke interface VLAN 20. Masukkan IP addressnya 192.168.2.1 dengan subnet mask default 255.255.255.0. Kemudian kita keluar. Kita di sini tidak perlu mengetikkan no shutdown karena interface tersebut sudah otomatis aktif ketika kita membuatnya. Setelah selesai, kita akan memberikan IP address kepada klien dengan menggunakan DHCP server agar setiap klien mendapatkan IP address secara otomatis. Ketikkan IP DHCP full VLAN 10 kita masukkan networknya 192.168.1.0 dan masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan default routernya 192.168.1.1. Untuk DNS server kita masukkan sama dengan default router 192.168.1.1. Kemudian kita keluar, lakukan hal yang sama untuk mengatur DHCP untuk VLAN 20 IP DHCP full VLAN 20 untuk networknya 192.168.2.0. Masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk default routernya kita masukkan IP gateway dari VLAN 20 192.168.2.1. DNS server 192.168.2.1. Kemudian kita keluar dari DHCP. Setelah kita mengkonfigurasi interVLAN, kita harus mengetikkan IP routing. Kalau kita menggunakan sebuah router, untuk routingnya kita harus mengetikkan IP routing, kemudian IP tujuan dan subnet mask, dan dengan IP yang terdekat pada router. Dikarenakan kita menggunakan multi layer switch, jadi kita hanya perlu mengetikkan IP routing saja. Untuk pengecekan konfigurasi bisa kita gunakan perintah do show VLAN brief. Oke, kita lihat untuk VLAN 10 dengan nama karyawan yang aktif itu dari rank FA01 sampai dengan FA02, dan VLAN 20 dengan nama manager yang aktif itu hanya FA03 sampai FA04. Dan juga bisa kita ketikkan do show IP interface brief untuk melihat IP pada interface. Untuk VLAN 20 IP-nya 192.168.1.1, status up
dan VLAN 20.192.168.2.1. Setelah konfigurasi pada switch selesai, sekarang saatnya kita konfigurasi pada sisi klien, yaitu untuk mengaktifkan DHCP klien. Pilih PC, kemudian pilih desktop, pilih IP konfigurasi, dan gantikan ke DHCP. Kita tunggu request IP address, DHCP request successful. Kita tutup. Lakukan hal yang sama untuk PC 1, PC 2, dan PC 3. Kemudian akan kita coba atau kita uji konfigurasi yang kita buat. Kita akan mengeping dari PC 0 ke PC 2 yang berbeda VLAN atau berbeda LAN. Pilih command prompt, kemudian masukkan IP address dari VLAN 20 ping 192.168.2.3. Kita tunggu. Oke, di sini sudah berhasil kita mengeping atau menghubungkan VLAN 10 dengan VLAN 20. Kita coba lagi. Ping dari VLAN 20 ke VLAN 10 dengan IP 192.168.1.3. Ping 192.168.2.1.3. Enter. Kita tunggu sejenak. Klien yang berbeda VLAN telah berhasil terkoneksi dan sekarang seluruh klien dapat berkomunikasi satu sama lain. Demikian konfigurasi VLAN pada switch multi-layer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.